Jia pulang bersama Baek Gyun. Baek Gyun mengatakan bahwa keadaan sudah aman karena jarak mereka dengan mobil Min Kyu sudah cukup jauh. Jia lalu bangun dari mode pura-pura standby-nya. Jia bertanya kenapa Baek Gyun mengikutinya ke sana, karena itu membuat mereka hampir ketahuan. Baek Gyun balas memarahi Jia karena pergi keluar bersama Min Kyu, padahal dia sudah melarangnya. Kenapa kau melibatkan dirimu dalam masalah? Dia hampir. Dia bisa saja mencium. Kau. Astaga, lupakan saja, kata Baek Gyun panik. Mereka terus bertengkar, lalu Jia bilang mau tidur siang dan minta dibangunkan saat sudah sampai. Mobil Baek Gyun terhenti di lampu merah. Ia menatap Jia yang sedang tertidur. Apa yang sudah kulakukan, gumamnya. Baek Gyun tidak membawa Jia ke mansion Min Kyu, tetapi ke rumah Jin Bae, kakak Jia. Jia bertanya kenapa dia malah dibawa ke sini. Baek Gyun menjawab bahwa kerja sambilan Jia sebagai robot sudah selesai. Min Kyu pulang ke rumah dan ia kembali menghubungi Dr. Oh. Min Kyu berusaha meyakinkannya, tapi Dr. Oh tetap tidak percaya. Min Kyu lalu pergi ke ruangan yang penuh cermin dan melakukan video call dengan Dr. Oh sambil menunjukkan kondisi tubuhnya. Kau lihat, tidak ada apa-apa, Dr. Oh terkejut, dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin Min Kyu kembali normal tanpa suntikannya. 15 tahun. Kau sudah mencoba semua jenis obat-obatan selama 15 tahun, tapi semua itu percuma. Ini adalah pertama kalinya kau mengalami hal besar seperti ini. Apa ini benar berkat robot yang kau tunjukkan padaku? Tanya Dr. Oh. Dr. Oh bertanya sudah berapa lama Min Kyu bersama robot itu dan apa saja yang sudah mereka lakukan bersama. Min Kyu berkata bahwa mereka hanya tinggal bersama dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dr. Oh lalu meminta Min Kyu mengingat semua perubahan kecil sejak robot itu datang ke rumahnya. Dr. Oh yakin dengan menyatukan informasi-informasi kecil itu, mereka akan menemukan apa penyebabnya. Di luar gerbang mansion, Pai menerima kiriman spare part AJ3 yang sebelumnya nyasar ke Afrika. Jin Bae pulang berbelanja bersama keluarganya, dan Jian hanya berani mengintip mereka. Ia melihat pakaiannya, lalu pergi menjauh dari rumahnya. Jia pergi ke sauna. Jia, kau sudah melakukan yang terbaik. Kerja sambilanmu sudah berakhir. Kita serahkan akhirnya pada langit. Ya, mereka tidak akan mudah menolak petisi yang dibuat sepenuh hati, kata Jia pada dirinya sendiri. Jia lalu berbaring di matras dan melihat seorang nenek sedang mencium kening cucunya. Ia tersenyum flashback. Jia mengingat saat Min Kyu mencium keningnya di hadapan banyak orang. Jia lalu keluar dari ruang dalam dan memukul-mukul pipinya agar dirinya sadar. Tapi seorang pria lewat sambil mencium kening pasangannya. Ah, panas. Jia lalu mencoba memusatkan pikirannya di ruang dingin. Tapi tidak berhasil. Apa maksud dibalik ciuman itu? Apakah dia menganggapku anak-anak atau sebagai wanita? Baginya, aku hanya sebuah robot, cium aku. Cium aku, kata wanita yang tadi melintas di depan Jia. Jia kesal, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Min Kyu berjalan di dalam rumahnya, dan menatap meja makannya. Ia bermaksud mengikuti saran Dr. Oh agar mengingat kembali apa saja yang sudah ia lakukan bersama Jia flashback. Min Kyu mengingat saat Jia berdiri dan memakinya. Min Kyu tertawa dan bertanya-tanya apakah saat itulah keajaiban terjadi. Ia melihat ke arah dapur dan mengingat Jia yang menolongnya saat ia tersedak. Dan ketika Jia menggenggam tangannya, Min Kyu menatap tangannya, atau ketika itu, Min Kyu mengambil cake es krim yang sebelumnya dibeli Ji. Ia lalu memakannya. Jia, ini kau tuan. Kucing, tuan, kucing, tuan, kucing, tuanku tersenyum. Min Kyu mengatakan bahwa Jia sangat manis saat itu, tapi hal seperti itu tidak bisa membawa keajaiban. Ia lalu menerima telepon dari Dr. Oh yang menanyakan apakah robotnya sangat mirip manusia. Min Kyu, ya. Dr. Oh, apa kau mengatakan masalahmu padanya? Min Kyu, ya. Dr. Oh, apa kau menyebutkan penyakitmu? Min Kyu, sepertinya iya. Dr. Oh, kau bersamanya selama 10 hari. Lalu bagaimana jika dia tidak bersamamu selama 10 hari? Min Kyu, aku rasa aku akan merindukannya. Tapi 10 hari terlalu. Dr. Oh menduga bahwa Min Kyu telah menjalin pertemanan dengan si robot, sehingga itulah penyebab keajaibannya terjadi. Min Kyu lalu mengingat saat-saat yang dia habiskan bersama Jia. Hubungan adalah menanam akar di hati seseorang, gumam Min Kyu.
Baekhyun ada di dalam mobil, tapi ia tidak mau menjawab telepon dari Hoktal. Bai lalu mengiriminya pesan, spare partnya sudah datang, tapi ada kendala. Baekhyun ternyata parkir di luar gerbang mansion Minkyu, dan dua pengintai memperhatikannya. Pria 1, paman, itu mobilnya kan? Pria 2, benar, tapi aku rasa bukan dia orangnya. Pria 1, kenapa dia terlihat familiar? Mereka lalu mengecek sebuah clipping artikel tentang Baekhyun. Mobil Baekhyun bergerak dan mereka akan mengikutinya. Tapi gerbang mansion terbuka, dan Baekhyun masuk. Aku mendapatkan kalian semua, kata si pria 2. Tim Santa Maria kebingungan karena Baekhyun belum juga menjawab ponselnya. Lalu mereka melihat Baekhyun masuk. Tim Santa Maria menonton rekaman saat Minkyu terlihat akan mencium Ji Asanip kesala. Ia merasa bahwa sejak awal Minkyu itu orang yang aneh. Baekhyun berkata bahwa dia tidak bisa mengirim Aji 3 ke sana. Sanip berpikiran bahwa jika Minkyu tahu bahwa Jia adalah manusia, mereka mungkin akan memiliki akhir yang bahagia. Baekhyun, Tripart Baton melakukan itu karena tahu dia robot. Jika kita memperbaiki Aji 3, dia juga akan memperlakukannya sama seperti itu. Apa kalian tidak masalah dengan itu? Hoktal, tentu tidak. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu pada Ajiku. Sanip, itu benar. Tapi kita harus menyerahkan Aji 3 besok, atau kita akan ditendang keluar. Baekhyun, kenapa kita harus diusir? Kita yang akan pergi. Minkyu sedang melukis sesuatu. Ia akan melakukan apa yang disarankan Dr. Oh, yaitu agar Minkyu menghabiskan waktu lebih banyak bersama robotnya. Ternyata yang Minkyu lukis adalah sebuah papan nama bertuliskan, Kamar Pretty. Aji 3, harta karunku, kata Minkyu sambil tersenyum. Itu artinya kau tidak bisa melakukan apa-apa tanpaku kan? Rawatlah harta karunmu dengan sangat baik, kata Jia sambil mengedipkan matanya. Tapi itu ternyata hanya imajinasi Minkyu saja. Minkyu menempelkan kepalanya di dinding dan berkata bahwa ia tidak akan menyebut robotnya sebagai harta karun. Riel datang ke kantor CEO Huan dan bercerita bahwa dia baru saja ditolak Minkyu. Riel melihat CEO Huan menyeringai dan bertanya apakah CEO Huan ia diperlakukan seperti itu. CEO Huan, tidak. Riel, apa dia berkencan dengan seseorang? CEO Huan, aku tidak tahu. Kami tidak membicarakan masalah pribadi. Apa dia tidak menyukaimu? Riel, tidak. Aku rasa dia bukan tidak menyukaiku, tapi dia tidak mau menikahiku. Apa aku memiliki kekurangan? CEO Huan lalu mengajak Riel agar menikah dengannya saja. Riel tidak yakin, karena ia merasa akan sulit baginya untuk mencium CEO Huan. CEO Huan mengajaknya untuk mencobanya saja dulu. Tapi kemudian ponsel Riel berdering. Riel, bukankah tidak sopan kau menghubungiku di pagi hari setelah menolakku? Minkyu, mari kita lakukan. 3 kencan, sebuah ciuman, lalu pernikahan. Ayo kita lakukan. Riel, hei, Kim Minkyu, apa yang kau lakukan? Minkyu, aku mengajakmu berkencan. Riel, kencan. Oh kemarin kau jual mahal ya? Baiklah, kita bertemu akhir pekan ini. CEO Huan kecewa.